Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisan yafqahu qawli. Alhamdulillah jazakumullah. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah. Allah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah mubarak, tempat yang berkah. Tidak ada yang kebetulan ketika Allah mengumpulkan kita di sini. Bukan hanya undangan dari Ustadz Zanu dari Raudhah, tetapi sebetulnya Allah yang mengundang kita hadir di sini. Ya. Tidak ada yang kebetulan, dan Allah bukan maha iseng ya kita berkumpul di sini. Di antara sekian banyak aktivitas kita, ada yang bersama keluarga, apalagi saat ini musim liburan. Tapi Allah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah yang berkah, di sebuah majelis di mana hari ini kita sama-sama berniat. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung oleh niatnya. Mari sebelum kita mulai majelis ini, kita samakan niat bahwa kita berkumpul di sini. Yang pertama, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kita sama-sama mengharapkan keriduan Allah agar kelak di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Yang kedua, agar sesegera mungkin Allah berangkatkan kita ke Baitullah. Kuatun niyah, kekuatan niat akan menjadi kunci pada majelis ini insyaallah. Ahibah fillah hafizakumullah, berbicara tentang rukun Islam. Ya. Ada berapa rukun Islam? Ya, 5 ya. Dari mulai syahadat sampai disebut rukun berarti itu merupakan pilar. Enggak bisa tidak harus ada. Ya. Enggak bisa tidak harus ada. Kalau tidak ada berarti si tiangnya itu tidak lengkap. Saya izinkan sedikit membahas sebelum kita memulai, mengingatkan kita semua ya. Setelah syahadat, rukun Islam yang selanjutnya apa Bapak dan Ibu? Salat. Apa kabar salat kita? Apa kabar salat kita? Kapan terakhir kita salat malam dengan khusyuk? Apa kabar? Bagaimana seberapa nikmat kita melakukan ibadah salat? Andai salat dan puasa selama ini adalah langkah kaki kita menuju surga, sudah sampai mana kaki kita melangkah hari ini? Jika sholat dan puasa kita adalah perjalanan kita menuju Allah, sudah seberapa dekat kita dengannya? Saudaraku semuanya, ada pertanyaan penting. Mengapa sholat kita belum membuat kita dekat dengan surga? Mengapa sholat kita belum membuat kita tenang? Mengapa sholat kita masih membuat hati kita ini jauh darinya? Mungkin kita bisa melihat seberapa banyak sholat kita, seberapa besar sholat kita, seberapa kuat sholat kita hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, hadir dalam kehidupan bisnis, pekerjaan kita. Sudahkah sedemikian dekatnya kita dengan Allah? Cek kembali kapan kita terakhir sholat, merasakan halawatul iman. Yang selanjutnya puasa. Pak, kenapa enggak dibahas zakat? Saya enggak tega kalau bahas zakat. Ya, zakat ini agak berat. Ya, karena berkaitan dengan sesuatu yang harus keluar dari diri kita yang berupa apa? Materi. Sebelum kita bahas zakat, saya mau bertanya dulu,
Apa kabar puasa kita? Sudahkah bolong-bolong puasa yang lalu kita lunasi? Kurang dari 170-an ya menjelang Ramadan. Kapan terakhir kita puasa sunnah? Kapan terakhir Senin Kamis? Kapan terakhir Ayyamul Bid? Saudaraku yang kucintai karena Allah, hari ini kita berada di sini dengan salah satu niat menyempurnakan salah satu rukun Islam, yaitu berangkat ke Baitullah. Bahkan tema kita sepakati temanya adalah perjalanan menyambut panggilan Allah ke Baitullah. Kenapa ada kalimat menyambut dan ada kalimat panggilan? Karena Allah sudah memanggil kita. Yang masalah adalah kita belum menyambutnya. Pak, saya belum mampu pergi haji. Nanti kita akan bahas. Ternyata kemampuan berangkat haji dan umroh tidak ditentukan oleh kemampuan finansial. Ahibabillah, jazakumullah. Allah menciptakan kita sebagai manusia. Apa ciri manusia dibanding dengan makhluk lainnya? Oleh karena itu, perlu kita tahu dulu kenapa kita disebut manusia. Yang pertama, Allah ciptakan kita dengan seperangkat. Yang pertama adalah akal. Organnya apa namanya? Otak ya. Allah berikan kita apa? Akal. Yang kedua, Allah berikan kita hati dan perasaan. Hati, perasaan, kemudian akal kita, otak kita. Kalau dalam istilah psikologi modern disebut kognitif, ini afektif. Dalam ilmu psikologi ini disebut internal behavior. Ya, saya ini laptop, bukan nggak bawa laptop, ini pakai punya sini. Nggak ada ini apa yang bisa orat-oret. Ya, saya ulangi dulu. Kenapa saya langsung bahas ini sebelum bahas haji dan umrah? Karena ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah ayat tentang apa? Bagaimana cara menggunakan otak. Apa ayat pertama? Iqra. Di dalam Al-Quran, kata-kata kalimat yang berkaitan dengan al-ilmu, pengetahuan, itu jauh lebih banyak daripada kata-kata tentang jihad. Ya. Ayat yang terakhir ada yang tahu? Ada beberapa ulama memang agak berbeda, tapi saya meyakini salah satunya adalah al-yauma akmaltu lakum. Ya, hari ini kusempurnakan agama. Ada kata sempurna, diawali dengan pengetahuan, diakhiri dengan apa? Kesempurnaan. Ada panitia? Oke. Saudaraku yang kucintai karena Allah, ya. Pikiran dan perasaan kita sebut apa tadi? Internal behavior. Ya. Internal behavior. Ya. Coba saya cari slide-nya, mudah-mudahan ada di sini. Lama deh. Panitia minta tolong cepat ya. Pikiran, perasaan kita sebut internal behavior. Manusia punya pikiran, manusia punya perasaan. Ya. Ada akal, ada kolbu. Ada yang kemudian disebut external behavior. Dalam istilah psikologi, ya, disebut juga dengan psikomotorik atau somatik. Yaitu kalau dalam agama kita disebut amal, perbuatan. Bapak dan Ibu, berangkat haji itu pekerjaan yang melibatkan apa? Amal dan perbuatan. Ya. Maka oleh karena itu adanya madrasah umroh ini untuk memperkuat wawasan kita, untuk memperkuat kolbu kita agar output perilaku atau amal terbaiknya menyegerakan kita berangkat ke Baitullah. Jadi kalau saya bilang, nah ini ada HP, ada bungkus, ada isi, betul tidak? Ya, ada bungkus, ada isi. Kalau manusia isinya apa tadi? Pikiran dan perasaan. Sepakat itu isi ya? Mana? Nah, ini bungkus, mana bungkus? Ini isi. Bungkusnya apa tadi? Amal dan perbuatan. Isinya apa?
pikiran dan perasaan, otak dan kolbu. Pahami dulu ini, ya. Ma'rifatul al-insan, mengenal diri kita sebagai manusia. Sebelah sini, Pak. Ya, di atas saja. Ya. Ya, ada spidol, Masya Allah. Oke. Ini mohon maaf ya, jadi majelis ini insya Allah kita eklektik ya, bahas tidak hanya dari hadis dan perintahnya berangkat umroh, tapi kita bahas dari sisi ilmu psikologi juga, karena kita manusia. Di sini apa tadi? Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa ilmiah? Indonesia, pikiran. Bahasa ilmiahnya apa tadi? Kognitif. Ya, di sini perasaan. Bahasa ilmiahnya apa tadi? Afektif. Ini adalah internal behavior. Disebut internal kenapa? Karena tidak bisa dilihat dari luar. Betul tidak? Internal behavior akan menentukan dua hal, yaitu perbuatan dan perkataan. Pikiran manusia, perasaan manusia hanya bisa dilihat dari apa? Perbuatan dan perkataan. Hati-hati dengan perkataan kita. Kapan naik haji? Mah boro-boro naik haji, susu buat anak aja susah, nggak akan pernah naik haji. Ya, karena perkataan buah dari apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan lisan kita adalah cermin dari kolbu kita. Kolbu kita adalah cermin dari pikiran kita. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sebelum belajar sebelum memulai tauhid ya, ayat yang pertama turun apa? Iqra, gunakan dulu ini. Ya. Dari Iqra tadi, membaca tadi, ya, ilmu pengetahuan tadi, berubahlah pikiran kita, berubahlah perasaan kita, berubahlah amal kita. Sekarang saya tanya lagi, mana bungkus, mana isi? Bungkusnya yang mana? Perbuatan itu bungkus. Pertanyaan saya, penting mana bungkus sama isi? Nah, mulai penting isi. Ya, penting apa? Isi. Penting mana bungkus sama isi? Saya ulangi sekali lagi. Inilah kesalahan terbesar umat Islam. Padahal Nabi kita Muhammad SAW diutus itu untuk menyempurnakan bungkus, menyempurnakan casing. Kenapa? Ini casing, ini bungkus, ini amal. Betul tidak? Amal kita ini eksternal behavior. Al-Mulk ayat 2. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu fikratan. Betul sampai di sini? Jadi buat umat Islam penting mana bungkus sama isi? Dua-duanya. Deal ya? Adil kan? Adil, Masya Allah ya. Ini yang selama ini terjadi yang kita sebut gagal paham, gagal berpikir, ya. Bahkan nauzubillahi min dzalik bisa jadi cacat logika. Yang penting sudah niat. Ya, akhirnya mentok di mana? Niat. Berangkatnya kapan? Kapan, ya. Itu yang terjadi. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ahibafillah hafizakumullah. Oleh karena itu betapa pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan adalah apa? Segala sesuatu yang mengantarkan kita pada kepahaman akan kebesaran Allah. Ya. Nah, saudaraku yang mencintai karena Allah, kita kembali lagi ke jalan yang lurus ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi penting memahami dulu. Setelah memahami pikiran, baru apa ini? Ketika sudah paham, apakah timbul perasaan yang kuat? Tidak. Saya contoh saja sederhana begini. Amal atau perkataan dan perbuatan itu sangat tergantung dari pikiran dan perasaan. Saya mau tanya pada Bapak dan Ibu, have you ever been falling in love? Bapak dan Ibu pernah jatuh cinta?
Kalau orang jatuh cinta pikirannya indah tidak? Perasaannya udah jelas, ya. Kuc-kuc hotahe. Perkataannya, lisannya indah tidak? Indah. Bahkan dikatakan oleh orang tua kita, ketika seseorang jatuh cinta bagikan seorang pujangga. Semua keindahan keluar dari lisannya. Amal perbuatannya indah. Indah. Abang sudah lama menunggu. Enggak deh, baru saja. Karena abang sudah 2 jam. Apa sih yang enggak buat kamu? Indah semuanya. Ahibabillah hafizakumullah. Perlunya kita menanamkan keindahan di pikiran dan perasaan kita tentang keagungan Allah dan Baitullah. Ya, agar semakin kuat amal yang mendekatkan kita pada Baitullah.